Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Febrianti dari kelas 1A NIM P279031233011. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat hematologi analyzer dan LED otomatis. Hematologi analyzer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah sel darah. Alat yang satu ini mampu melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah untuk mendiagnosa beberapa penyakit. Pemeriksaan hematologi yaitu seperti pemeriksaan kadar hemoglobin, leukosit hingga trombosit. Fungsi dan prinsip kerja dari alat hematologi analyzer. Fungsinya itu alat ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan darah secara lengkap, yakni pemeriksaan hemoglobin, kadar leukosit, kadar eritrosit hingga kadar trombosit. Tak hanya itu, alat ini juga mampu mendeteksi atau mendiagnosa beberapa penyakit yang berhubungan dengan darah, diantaranya seperti diabetes dan kanker darah. Prinsipnya itu menggunakan metode flow cytometry Kell counter sensor optik. Flow cytometry terdiri dari selubung penginderaan kuarsa yang dirancang khusus dengan desain hidrodinamik dan wilayah jalur sel yang melewati hanya satu sel pada suatu waktu yang berfokus dilakukan dengan mengurangi diameter pada celah hingga mencapai jalur sel. Aliran sel oleh sensor sangat penting. Darah yang dilakukan proses pembacaan adalah hasil pencampuran dengan reagen pengenceran, kemudian akan masuk ke sensor. Karena fokus hidrodinamik dan jalur sel tidak diikuti dengan kenaikan turbulensi, sehingga cairan di dalam jalur sel melewati aliran laminar. Jenis-jenis hematologi analyzer itu diantaranya ada otomatis. Jenis otomatis ini memiliki banyak kelebihan, yakni pada proses pemeriksaannya proses dilusi hemoglizing atau pencampuran sampel dengan reagen pada saat perhitungan, display dan print out akan dilakukan secara otomatis sehingga proses pun akan berjalan dengan cepat dan efisien. Yang kedua itu ada semi otomatis. Di antara jenis semi otomatis dan otomatis tentu memiliki perbedaan. Pada tipe ini proses dilusi atau pencampuran sampel darah dengan koagulasi harus dilakukan secara manual. Jadi tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama. Penggunaan alat hematologi analyzer. Pertama-tama hubungkan kabel power dengan listrik. Selanjutnya hidupkan alat, lalu alat akan melakukan pengecekan dan akan ada tampilan menunggu di display. Tunggu hingga alat siap. Sebelum sampel darah dimasukkan, pastikan sampel dalam tub tersebut sudah tercampur dengan antikoagulan secara sempurna dengan cara dihomogenkan dengan benar. Lalu tekan tombol bolt yang terdapat pada layar, lalu tekan tombol ID untuk mengurutkan nomor sampel agar tidak tertukar. Tekan bagian atas dari sampel untuk membuka dan meletakkan sampel. Jika sudah, klik tombol Run untuk menjalankan. Tunggu beberapa saat, maka hasil dari pemeriksaan pun akan muncul secara otomatis pada layar display. Jika semua tahap sudah dilakukan, jangan lupa untuk mencatat hasil yang sudah dilakukan. Bagian-bagian alat hematologi analyzer yaitu pertama ada tombol on off berbentuk warna hitam. Lalu dekat tombolnya itu terdapat kabel berwarna hijau yang berfungsi untuk grounding. Lalu di sebelah kiri belakang alat terdapat 4 kabel dengan warna yang berbeda dan juga memiliki fungsi antara lain itu hijau pada inlet itu untuk cairan diluent, biru pada inlet untuk cairan rinse, orange pada inlet untuk cairan less, merah pada outlet untuk pembuangan. Interface atau ukuran besar untuk partikel, bagian ini berfungsi untuk mengirim data dari alat ke komputer. Interface ukuran kecil untuk melakukan scan data. Display berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses analisis dengan alat. Tombol navigasi tentu fungsinya itu untuk menjalankan alat. Sampel inlet, bagian ini terdapat di bawah dekat display. Fungsinya untuk menghisap sampel darah yang akan dilakukan analisa. Kalibrasi hematologi analyzer. Berikut langkahnya itu pertama menyiapkan sampel darah untuk diuji menggunakan 2 reagen berbeda. Melakukan perhitungan menggunakan reagen Mindray pada parameter sel darah merah
sel darah putih, konsentrasi hemoglobin, rata-rata volume sel darah, dan perhitungan trombosit. Melakukan perhitungan menggunakan reagen JT Baker pada parameter yang sama. Mencetak faktor-faktor kalibrasi lama dengan memilih fitur kalibrasi pada hematologi analyzer yang umumnya terdapat pada menu utama. Melakukan perhitungan pada setiap parameter kalibrasi baru, memasukkan faktor-faktor baru ke dalam monitor, melakukan verifikasi dengan mengukur sampel yang sama sekali lagi dan membandingkan rata-rata dengan nilai referensi. Jika nilai sudah sesuai, proses kalibrasi selesai. Jika masih belum, maka perlu untuk mengulangi lagi dari proses perhitungan. Waktu untuk melakukan kalibrasi umumnya hal ini sudah diatur atau disarankan oleh produsen membuat alat, yaitu paling sedikit 6 bulan sekali secara rutin. Troubleshooting jika hematologi analyzer tidak bisa menghitung, penyebab kejadian ini adalah tersumbatnya lubang perhitungan kecil, kegagalan katup elektronik atau katup pengarah, aliran baik cairan limbah ke pompa bertekanan negatif karena penumpukan cairan di dalam wadah cairan limbah, gangguan medan magnet keluar, dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika memeriksa kesalahan tertentu pada instrumen, semua faktor perlu diperiksa satu persatu untuk mengetahui penyebab kesalahan tersebut dengan kemudian menghilangkannya. Kekurangan dan kelebihan dari alat hematologi analyzer itu, kelebihannya yang pertama memiliki akurasi yang tinggi, kemampuan untuk mengotomatisasi proses pengujian cepat dalam menghasilkan hasil analisis, bisa mengukur berbagai parameter darah sekaligus, dapat mengintegrasikan data secara elektrolit dengan sistem informasi laboratorium. Kekurangannya yaitu biaya awal dan operasional itu yang sangat tinggi, memerlukan perawatan dan kalibrasi yang rutin, tidak selalu dapat mendeteksi abnormalitas sel darah yang kompleks. Hasil mungkin perlu diverifikasi oleh tenaga medis, ukurannya besar, membutuhkan ruang yang cukup untuk instalasi. Data hasil analisis alat hematologi analyzer itu menggunakan metode histogram atau kalkulasi, digunakan untuk pengukuran parameter-parameter selain yang di atas. Pada metode ini, pengukuran berdasarkan penjumlahan dari hasil-hasil yang didapat dari pengukuran oleh ketiga metode. Metode histogram sering disebut juga complete blood count atau CBC, adalah suatu perhitungan untuk menganalisis berbagai komponen darah. Ada RBC, red blood cell atau sel darah merah, HGB, konsentrasi hemoglobin, HCT, hematocrit, MCV, rata-rata volume sel darah, MCH, rata-rata sel hemoglobin, MCHC itu rata-rata konsentrasi sel hemoglobin, RDW itu lebar distribusi sel darah merah, PLT itu perhitungan trombosit, PCT itu platelet, MPV itu kelompok volume trombosit, PDW itu lebar distribusi trombosit. Selanjutnya di sini ada LED otomatis. Laju endapan darah atau LED dalam bahasa Inggris disebut erythrocyte sedimentation rate atau blood sedimentation rate, adalah pemeriksaan untuk menentukan kecepatan eritrosit pengendapan dalam darah yang tidak membeku, darah berisi antikoagulan, pada suatu tabung vertikal dalam waktu tertentu. Laju endapan darah atau LED pada umumnya digunakan untuk mendeteksi dan memantau adanya kerusakan jaringan, inflamasi, dan menunjukkan adanya penyakit, bukan tingkat keparahan baik akut maupun kronis. Fungsi dari LED otomatis yaitu untuk mengetahui seberapa cepat darah menggumpal dan jatuh ke dasar tabung yang menjadi alat pemeriksa. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya peradangan atau inflamasi dalam tubuh. Penggunaan alat LED otomatis itu ada menyalakan alat, pengecekan ketersediaan kertas printer, memasukkan steker kealiran listrik atau stop kontak, menyalakan alat dengan menekan tombol on off, instrumen secara otomatis akan melakukan self test, serta pengaturan sistem. Pengecekan pengaturan sistem alat yang meliputi pengaturan tanggal, metode pengoperasian, initial test number, dan penyesuaian suhu. Alat LED
CA30 ESR siap digunakan. Menyiapkan tabung ESR yang telah berisikan antikoagulan. Memasukkan darah ke dalam tabung ECR hingga mencapai tinggi garis indikator. Menutup tabung rapat-rapat dengan menutup karet. Menghomogenkan darah dengan membolak-balikan tabung secara perlahan. Jangan sampai terjadi gelembung. Memasukkan tabung pada hole tabung ESR untuk diperiksa. Menekan number pada tampilan menu utama. Selanjutnya, mematikan alat dan pembersihan. Mematikan dengan menekan tombol off, pastikan dalam posisi off. Mencabut atau melepaskan steker dari aliran listrik. Membersihkan alat dari bercak darah dengan menggunakan lap basah yang sudah diberi sabun pH netral dan kotoran lainnya. Bagian-bagian LED otomatis yaitu yang pertama ada tabung ESR, yang kedua ada layar sentuh. Tekan menu pada layar dengan jari untuk memilih metode pengoperasian. Yang kedua ada LCD menampilkan tanggal, temperatur alat, metode pengoperasian, working status, status tabung ESR, hasil pengukuran ESR, kurva sedimentasi, dan function prompts. Soket tabung ESR itu dudukan tabung sampel. Record dan cover yaitu buka cover ini untuk mengganti kertas printer. Kertas printer itu ada thermal paper X-roll lebar 57. Selanjutnya ada kalibrasi dan troubleshooting alat LED otomatis. Kalibrasi itu yang pertama menyalakan alat dengan menekan tombol on. Yang kedua menunggu hingga proses adjusting selesai. Yang ketiga menekan tombol service, maka akan keluar main menu. Yang keempat menekan setting eye sampai muncul theme calibrate. Yang kelima memilih template calibrate dengan cara menekan yes. Yang keenam alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Troubleshooting itu hasil tercetak pasien tidak. Analisis penyebabnya itu status printer no, solusinya ubah status printer menjadi yes. Troubleshooting itu tanda garis pada gambar tabung. Analisis penyebabnya itu volume darah dalam tabung tidak sesuai range, terdapat material yang menghalangi pembacaan. Solusinya cek volume darah, hubungi teknisi. Troubleshooting itu motor optical coupler tidak mendeteksi berhenti dan mengeluarkan bunyi abnormal. Analisis penyebabnya itu malfungsi pada optical coupler. Solusinya segera hubungi teknisi. Data hasil analisis alat LED otomatis yaitu peranalitik pemeriksaan laju endapan darah cara Westergen. Yang pertama, persiapkan penderita, tidak memerlukan persiapan khusus. Yang kedua, persiapkan sampel. Ini melakukan perhitungan pengenceran. Darah vena dicampur dengan antikoagulan larutan natrium sitrat 0,109 m dengan perbandingan 1. Dapat juga dipakai darah EDTA yang diencerkan dengan larutan sodium sitrat 0,109 m atau larutan 0,9% dengan perbandingan 4:1. Prinsipnya itu pengukuran kecepatan sedimentasi sel eritrosit di dalam plasma, satuannya milimeter per jam. Alat dan bahannya itu ada pipet Westergen, rak untuk pipet Westergen, natrium sitrat 0,109 mol. Analitik pemeriksaan laju endapan darah cara Westergen itu isi pipet Westergen dengan darah yang telah diencerkan sampai garis tanda 0. Pipet harus bersih dan kering. Letakkan pipet pada rak dan perhatikan supaya posisinya betul-betul tegak lurus pada suhu 8-25 derajat Celcius. Jauhkan dari cahaya matahari dan getaran. Setelah tepat 1 jam, baca hasilnya dalam milimeter per jam. Pasca analitik pemeriksaan laju endapan cara Westergen itu nilai rujukannya laki-laki 0-20 mm per jam, perempuan 0-15 mm per jam. Kekurangan dan kelebihan LED otomatis itu kelebihannya kecepatan lebih cepat dalam memberikan hasil dibandingkan metode manual, memungkinkan pengujian lebih efisien. Yang kedua ada akurasi. Dengan teknologi otomatis, alat ini dapat memberikan hasil yang lebih konsisten dan akurat. Yang ketiga ada volume sampel, bisa mengukur sampel yang lebih besar dibandingkan metode manual. Yang keempat ada pengukuran kesalahan manusia. Otomatisasi mengurangi potensi kesalahan yang mungkin terjadi akibat intervensi manusia. Kekurangannya itu yang pertama ada harga. Alat LED otomatis biasanya lebih mahal
dibandingkan dengan metode LED manual. Yang kedua, kemungkinan kesalahan meskipun otomatis, ada kemungkinan kesalahan teknisi atau perangkat yang bisa mempengaruhi hasil. Yang ketiga, ada perawatan, membutuhkan perawatan dan kalibrasi rutin untuk memastikan akurasi dan konsisten hasil. Yang terakhir, ada kompleksitas, memerlukan pelatihan khusus untuk pengoperasiannya.